Tidak semua manusia terlahir dengan jalan hidup yang sama. Ada yang hidupnya mengalir tenang seperti sungai kecil, namun ada pula yang sejak lahir sudah membawa arus besar, arus yang menyeretnya masuk ke dalam misteri, ujian, dan keajaiban. Dalam warisan primbon Jawa kuno, disebutkan bahwa weton pahing bukanlah weton biasa. Ia adalah weton yang dipercaya memiliki getaran nasib paling keras, paling tajam, dan paling mudah dikenali oleh dunia tak kasat mata. Orang yang lahir di weton ini sering merasa hidupnya aneh. Bukan karena mereka berbeda secara fisik, melainkan karena jalan hidup mereka terlalu sering bersinggungan dengan hal-hal di luar nalar manusia biasa. Sejak kecil, orang pahing kerap mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Entah itu mimpi yang terasa nyata, perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, atau pengalaman lolos dari bahaya yang seharusnya merenggut nyawa. Dalam primbon, hal ini bukan kebetulan. Leluhur Jawa percaya bahwa weton pahing adalah weton yang lahir di saat gerbang dua alam terbuka tipis, alam manusia dan alam gaib. Karena itulah, sejak bayi, orang pahing sudah membawa cahaya batin yang kuat, cahaya yang bagi manusia tidak terlihat, namun bagi makhluk halus, terlihat sangat jelas. Cahaya inilah yang membuat hidup mereka tidak pernah sepi ujian. Banyak orang pahing yang merasa seperti dipantau. Bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Saat mereka terjatuh, ujian datang bertubi-tubi. Saat mereka lengah, godaan muncul tanpa henti. Dan saat mereka hampir menyerah, selalu ada kejadian aneh yang menyelamatkan mereka di detik terakhir. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tarikan dua kekuatan besar. Satu menarik ke arah gelap. Satu lagi menjaga agar tidak benar-benar jatuh ke jurang kehancuran. Inilah awal dari misteri besar weton pahing. Mengapa hidup mereka begitu berat? Mengapa mereka sering diuji sampai batas kesabaran manusia? Dan mengapa pula, di saat yang sama, mereka seperti selalu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat? Para leluhur meyakini, orang pahing adalah jiwa-jiwa yang tidak boleh gagal menjalani takdirnya. Karena jika mereka sadar akan kekuatan batinnya, jika mereka berhasil melewati semua ujian hidup, maka orang pahing bukan hanya selamat. Mereka akan menjadi manusia dengan pengaruh besar di dunia nyata maupun batin. Namun sebelum sampai ke sana, hidup mereka harus melewati satu fase paling berbahaya. Fase diburu oleh kegelapan dan diuji oleh terang. Dan malam ini, kita baru saja membuka gerbang pertama dari rahasia itu. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki getaran energi masing-masing. Namun di antara semuanya, pahing disebut sebagai weton dengan daya getar paling keras dan paling tajam. Energi ini bukan energi fisik. Ia adalah energi batin. Pancaran dari jiwa yang sejak lahir sudah membawa beban takdir besar. Orang yang lahir di weton pahing sering tidak menyadari bahwa tubuh dan jiwanya memancarkan aura yang berbeda. Bagi manusia biasa, mereka tampak normal. Namun bagi orang yang peka, dan terutama bagi makhluk tak kasat mata, kehadiran orang pahing terasa sangat jelas. Primbon menggambarkan energi pahing seperti api yang tertiup angin. Tidak bisa diam, tidak bisa padam dengan mudah. Dan jika ditekan terlalu lama, justru bisa meledak. Inilah sebabnya orang pahing sering mengalami gejolak batin yang kuat. Mereka bisa sangat tenang, namun dalam waktu yang sama bisa menyimpan badai emosi di dalam dirinya. Ciri khas energi pahing antara lain: mudah merasakan perubahan suasana tanpa sebab jelas. Intuisi tajam, sering benar meski tanpa bukti. Hatinya peka terhadap niat baik dan niat buruk. Primbon menyebutkan bahwa energi pahing adalah energi yang terbuka. Artinya, mereka lebih mudah tersambung dengan alam batin, firasat, dan tanda-tanda semesta. Namun keterbukaan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, orang pahing memiliki potensi besar untuk menjadi penuntun, menjadi pelindung, menjadi orang yang disegani tanpa harus bersuara keras. Di sisi lain,
Energi yang terlalu terang justru mengundang gangguan. Makhluk halus, energi negatif, bahkan niat jahat manusia lain, lebih mudah menempel jika orang pahing lengah. Banyak orang pahing yang sejak kecil sering merasa cepat lelah secara batin, bukan fisik. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena energinya terlalu sering tersedot oleh lingkungan sekitar. Primbon mengingatkan, orang pahing harus belajar menata emosi dan niat hati. Karena setiap amarah, dendam, dan keputusasaan akan memperkuat sisi gelap dari energi mereka sendiri. Namun jika orang pahing mampu menjaga batinnya tetap bersih, energi yang sama justru berubah menjadi perisai alami. Dalam kondisi batin yang lurus, aura mereka terasa teduh, kehadirannya menenangkan, dan langkah hidupnya seperti diarahkan tanpa mereka sadari. Inilah awal dari alasan mengapa weton pahing sering disebut sebagai jiwa kuat yang hidup di antara dua tarikan kekuatan besar. Energi merekalah yang akan menentukan apakah mereka akan jatuh ke dalam kekacauan, atau justru naik menjadi pribadi dengan pengaruh luar biasa. Dan semua itu berawal dari getaran batin yang tidak dimiliki weton lain. Dalam primbon Jawa kuno terdapat satu kalimat yang jarang diungkapkan secara terbuka. Ora kabeh manungsa disenengi pepeteng, nanging pepeteng tansah nginceng sing en duwe daya. Tidak semua manusia disukai kegelapan, tetapi kegelapan selalu mengincar mereka yang memiliki kekuatan. Inilah alasan utama mengapa weton pahing sering disebut sebagai buruan makhluk gelap. Setan dan energi gelap tidak tertarik pada jiwa yang kosong. Mereka justru mengincar jiwa yang memiliki potensi besar, cahaya batin kuat, dan takdir panjang. Dan semua itu ada pada diri orang pahing. Primbon menyebut bahwa jiwa pahing adalah jiwa yang keras kepala dalam bertahan hidup. Sekalipun hidupnya dipenuhi luka, mereka jarang benar-benar menyerah. Sifat inilah yang membuat energi gelap merasa terancam. Karena jika orang pahing berhasil melewati ujian hidupnya, mereka bukan hanya akan selamat, tetapi juga mampu mempengaruhi banyak orang dengan kata-kata, sikap, dan keberadaannya. Maka strategi kegelapan bukanlah membunuh secara fisik, melainkan menghancurkan dari dalam. Orang pahing sering diuji melalui emosi yang tidak stabil, rasa marah yang sulit dikendalikan, kesedihan yang datang tanpa sebab, keputusasaan di saat hidup sebenarnya hampir berubah. Primbon menyebut ini sebagai serangan batin. Saat batin goyah, aura pahing melemah. Dan disitulah energi gelap mulai mendekat. Banyak orang pahing yang tanpa sadar sering berada di titik ini. Mereka merasa sendiri, merasa hidup tidak adil, dan mulai mempertanyakan takdirnya sendiri. Di momen itulah bisikan gelap bekerja. Bukan suara yang terdengar jelas, melainkan dorongan halus yang mengarahkan pada keputusan salah. Setan tidak memaksa. Ia menunggu orang pahing melukai dirinya sendiri melalui amarah, dendam, rasa iri, dan kebencian yang dipelihara. Primbon mengingatkan bahwa energi pahing yang dipenuhi emosi negatif akan berubah menjadi api yang membakar dirinya sendiri. Inilah mengapa banyak orang pahing mengalami hidup yang terasa berantakan di usia tertentu. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena mereka sedang berada di fase paling berat dalam ujian batinnya. Namun ada satu hal yang membuat kegelapan tidak pernah benar-benar menang. Setiap kali orang pahing hampir jatuh terlalu dalam, selalu ada peristiwa aneh yang menghentikannya. Entah itu kesadaran mendadak, pertolongan tak terduga, atau kejadian yang memaksa mereka berhenti dari jalan yang salah. Primbon menyebut ini sebagai batas tak kasat mata. Batas yang tidak boleh dilewati oleh kegelapan. Karena sejatinya, weton pahing bukanlah milik gelap. Mereka hanya sedang diuji. Apakah akan menyerahkan jiwanya pada amarah, atau justru bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan setiap kali orang pahing berhasil menahan diri, setiap kali mereka memilih sabar daripada marah, kegelapan kehilangan kekuatannya. Di balik gelapnya ujian hidup weton pahing, Primbon Jawa menyimpan satu rahasia yang jarang diungkapkan. Tidak semua manusia dibiarkan berjuang sendirian.
Orang yang lahir di weton pahing dipercaya memiliki pamomong gaib tingkat tinggi. Bukan sekadar pelindung biasa, melainkan penjaga yang hanya diturunkan kepada jiwa-jiwa dengan tugas berat di dunia. Pamomong ini tidak selalu menampakkan wujud. Ia bekerja dalam senyap, mengatur arah langkah, menahan bahaya, dan menggeser takdir di detik terakhir. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pahing yang selamat dari kejadian di luar logika. Kecelakaan yang seharusnya fatal, namun hanya meninggalkan luka ringan. Masalah besar yang hampir menghancurkan hidup, tetapi tiba-tiba menemukan jalan keluar. Atau keputusan salah yang nyaris diambil, namun batal tanpa alasan jelas. Primbon menyebut ini sebagai ditarik kembali oleh tangan yang tak terlihat. Perlindungan ini bukan tanpa syarat. Ia bekerja paling kuat ketika batin orang pahing masih menyimpan niat baik, meski hidupnya sedang hancur. Malaikat dan pamomong gaib tidak menghilangkan penderitaan. Namun mereka memastikan satu hal, orang pahing tidak mati secara batin sebelum waktunya. Saat orang pahing berada di titik terendah hidupnya, sebenarnya mereka sedang berada paling dekat dengan penjagaan ilahi. Karena pada titik itulah jiwa mereka diuji, apakah tetap berpegang pada nurani, atau menyerah pada kegelapan. Banyak orang pahing mengaku, di saat hidup terasa paling berat, mereka sering mendapat mimpi yang menenangkan. Atau tiba-tiba muncul sosok penolong dalam kehidupan nyata. Bisa berupa orang asing, sahabat lama, atau kesempatan yang tak disangka-sangka. Dalam primbon, ini disebut sebagai tanda pamomong sedang aktif bekerja. Perlindungan ini juga terlihat dari aura orang pahing. Meski hidupnya keras, mereka sering memiliki wibawa alami. Orang lain segan tanpa tahu sebabnya. Dan niat jahat sering gagal sebelum sempat dilaksanakan. Namun perlu diingat, perlindungan ini bukan tameng mutlak. Jika orang pahing mengotori batinnya dengan keserakahan, dendam, niat mencelakai, kebencian yang dipelihara, maka pamomong akan mundur perlahan. Bukan pergi, tetapi memberi jarak agar orang pahing belajar dari akibat perbuatannya sendiri. Primbon mengajarkan satu pesan penting, orang pahing harus hidup dengan kesadaran. Semakin lurus niatnya, semakin kuat perlindungan yang menyelimutinya. Dan ketika orang pahing mampu melewati ujian hidup tanpa kehilangan hati nurani, perlindungan itu berubah menjadi berkah besar. Mereka tidak hanya selamat, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Inilah keseimbangan sejati weton pahing, diincar kegelapan, namun dijaga oleh terang. Tidak ada keajaiban yang datang tanpa penderitaan panjang. Dan inilah hukum hidup yang paling sering dialami oleh orang yang lahir di weton pahing. Dalam primbon Jawa, disebutkan bahwa keajaiban hidup pahing selalu datang terlambat, seolah-olah semesta sengaja menunggu sampai batin mereka benar-benar ditempa. Banyak orang pahing merasa hidupnya tidak pernah mudah. Saat orang lain melangkah cepat, mereka tertahan. Saat orang lain menuai hasil, mereka masih diuji kesabarannya. Namun primbon menyebut kondisi ini sebagai proses pematangan jiwa. Orang pahing tidak ditakdirkan menang cepat. Mereka ditakdirkan menang kuat. Keajaiban hidup pahing hampir selalu muncul di saat paling gelap. Saat mereka merasa tidak lagi punya harapan. Saat doa terasa hampa. Dan saat mereka hampir melepaskan semuanya. Di titik itulah, arah hidup mulai berubah. Bisa berupa rezeki yang datang dari arah yang tak pernah dipikirkan. Pertemuan dengan seseorang yang mengubah jalan hidup. Kesempatan kedua setelah kegagalan besar. Atau jawaban doa yang datang di luar logika. Primbon menegaskan bahwa keajaiban pahing bukan kebetulan, melainkan balasan dari keteguhan batin. Orang pahing sering diuji dengan kesabaran ekstrim. Namun setiap tetes air mata yang mereka tahan, setiap luka yang mereka pendam tanpa membalas, perlahan berubah menjadi simpanan berkah. Inilah mengapa banyak orang pahing yang baru menemukan arah hidup di usia matang. Baru merasakan stabilitas setelah jatuh berkali-kali. Baru dihormati setelah diremehkan terlalu lama.
Dalam Primbon disebutkan bahwa wibawa pahing tumbuh dari penderitaan, bukan dari kemewahan. Keajaiban terbesar orang pahing bukan hanya soal materi. Lebih dari itu, mereka dianugerahi keteguhan hati, kedalaman empati, kekuatan untuk bangkit tanpa merusak orang lain. Saat keajaiban mulai bekerja, hidup orang pahing terasa seperti dibukakan jalan. Hambatan yang dulu terasa berat, tiba-tiba menghilang satu persatu. Bukan karena masalahnya lenyap, tetapi karena jiwa mereka sudah cukup kuat untuk melewatinya. Primbon menyebut fase ini sebagai munggah derajat batin, kenaikan derajat jiwa. Pada fase ini, orang pahing sering lebih tenang menghadapi masalah, tidak mudah terpancing emosi, lebih peka pada tanda-tanda semesta. Dan tanpa mereka sadari, kehadiran mereka mulai membawa pengaruh baik bagi sekitarnya. Inilah keajaiban sejati weton pahing, bukan sekadar hidup yang berubah, tetapi jiwa yang naik tingkat. Dan saat jiwa sudah naik tingkat, rezeki, keselamatan, dan keberkahan akan mengikuti dengan sendirinya. Setelah semua ujian, penderitaan, dan keajaiban yang dilewati, Primbon Jawa menutup kisah weton pahing dengan satu pesan penting. Tidak semua orang kuat boleh hidup sembarangan. Orang yang lahir di weton pahing membawa amanah batin. Amanah yang tidak tertulis, namun terasa sepanjang hidupnya. Karena kekuatan yang besar, jika tidak dibarengi kesadaran, akan berubah menjadi sumber kehancuran bagi dirinya sendiri. Primbon mengingatkan bahwa hidup orang pahing selalu berada di persimpangan. Satu langkah menuju kemuliaan batin, satu langkah menuju kehancuran yang pelan namun pasti. Itulah sebabnya leluhur berpesan, orang pahing harus selalu menjaga hati sebelum menjaga langkah. Saat hati bersih, jalan hidup terasa meski berat namun terarah. Namun saat hati dipenuhi dendam, iri, dan kesombongan, hidup mereka akan terasa kacau meski secara lahir tampak baik-baik saja. Banyak orang pahing yang tanpa sadar diuji di fase akhir hidupnya. Ujian ini bukan lagi soal ekonomi atau penderitaan fisik, melainkan ujian karakter dan kesadaran diri. Apakah mereka tetap rendah hati saat berhasil? Apakah mereka tetap berempati saat berkuasa? Apakah mereka tetap jujur saat punya pilihan untuk curang? Disinilah kualitas sejati weton pahing diuji. Primbon menyebut bahwa orang pahing yang berhasil melewati fase ini akan memasuki kehidupan yang lebih tenang. Bukan tanpa masalah, namun penuh kebijaksanaan. Mereka tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi haus pengakuan, dan tidak lagi ingin membuktikan apapun pada dunia. Pada titik ini, orang pahing menjadi sosok yang diam tapi berpengaruh. Kata-katanya didengar, sikapnya ditiru, kehadirannya memberi rasa aman. Inilah bentuk kemenangan tertinggi weton pahing. Bukan menang atas orang lain, melainkan menang atas dirinya sendiri. Leluhur percaya, jika orang pahing hidup dengan kesadaran ini, maka hidupnya akan selalu cukup. Cukup rezekinya, cukup keselamatannya, dan cukup kebahagiaannya. Dan jika suatu hari orang pahing merasa hidupnya kembali berat, itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda bahwa semesta sedang mengingatkan, jangan melenceng dari jalan batin. Karena sejatinya, orang pahing tidak pernah benar-benar sendirian. Mereka dijaga, mereka diarahkan, dan mereka hanya perlu satu hal untuk terus selamat. Kesadaran untuk tetap menjadi manusia yang lurus. Inilah akhir dari misteri weton pahing. Hidup yang diburu kegelapan, namun dipeluk oleh cahaya. Dan jika kamu lahir di weton pahing, ingatlah satu pesan terakhir ini. Takdirmu berat karena jiwamu kuat. Dan jiwamu kuat karena kamu dipercaya. Jika kisah misteri weton pahing ini terasa dekat dengan hidupmu, jika ada bagian yang membuat hatimu bergetar, atau membuatmu merasa, ini seperti tentang diriku, jangan simpan sendiri. Tekan like sebagai tanda bahwa kamu menghargai warisan pesan leluhur. Bagikan, share video ini kepada keluarga, sahabat,
atau siapapun yang lahir di weton pahing, agar mereka tahu bahwa hidup mereka bukan kebetulan. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia weton, primbon, dan misteri tak kasat mata yang akan kita buka bersama, perlahan, dan penuh kesadaran. Ingat, tidak semua orang siap mengetahui kebenaran. Tapi jika kamu sudah sampai di video ini, mungkin kamu memang dipanggil untuk tahu. Sampai bertemu di misteri berikutnya.